sobat-sobat iInsiders. Kalian mendengarkan tayangan pembuka dari podcast Invest Insight. Invest Insight merupakan podcast yang dibawakan oleh marketing konsultan dari Century 21 Chrysalis Expo 2 Bandung, yang akan banyak membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan investasi. Pada tayangan pembuka ini, kita akan membahas mengenai bonus demografi. Bonus demografi adalah cerminan dari angka rasio ketergantungan atau dependency ratio, yakni rasio antara kelompok usia yang tidak produktif dan yang produktif. Oleh karena itu, bonus demografi adalah tantangan sekaligus kesempatan besar. Bagaimana cara kita menghadapi masalah besar jika tidak mampu menyediakan lapangan kerja? Demikian yang diucapkan oleh Presiden RI Jokowi dalam pidato awal dalam pelantikan Presiden di gedung DPR MPR. Rentang waktu 2020 hingga 2035 diprediksi Indonesia akan mendapat bonus demografi dengan masa puncak di sekitar tahun 2030. Ini artinya pada saat itu jumlah masyarakat dengan usia produktif, yaitu dengan kisaran usia 15 hingga 64 tahun, jauh lebih banyak melebihi mereka yang termasuk dalam usia non-produktif, yakni anak-anak dan lansia. Lalu, apa yang akan terjadi dengan ekonomi Indonesia pada saat itu? Dalam sebuah kesempatan wawancara dengan media, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengutarakan bahwa bonus demografi seharusnya merupakan hal yang sangat positif, di mana Indonesia bisa mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Di masa itu, di mana jumlah generasi usia produktif jauh melebihi usia non-produktif. Ini membuat Indonesia membuat daya saing dan daya tawar yang tinggi. Kondisi ini akan membuat investor semakin tertarik untuk membelanjakan dan menginvestasikan uangnya di Indonesia, yang secara otomatis akan membuka peluang pekerjaan yang lebih banyak. Reaksi akan terus berlanjut, terutama ke sektor perekonomian yang akan berjalan lebih maksimal. Menariknya, bonus demografi yang dialami Indonesia justru tidak dinikmati oleh negara lain, seperti Jepang hingga Uni Eropa. Penduduk di negara ini rata-rata memiliki usia yang lebih tua ketimbang penduduk Indonesia. Namun hati-hati, meski memberikan banyak peluang, bonus demografi bisa menjadi bencana bagi perekonomian Indonesia jika generasi muda kita tidak produktif. Bagaimana tidak, jumlah usia produktif yang tinggi harus diimbangi dengan jumlah kesempatan kerja yang tinggi. Jika tidak, bukan tidak mungkin Indonesia akan menghadapi ledakan angka pengangguran. Kalau ini terjadi, maka bonus demografi akan berbalik menjadi bencana demografi. Lalu, persiapan apa saja yang harus kita lakukan dalam menyongsong bonus demografi ini? Pihak pemerintah sendiri saat ini sedang berusaha mengejar bonus demografi dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga mempercepat pembangunan infrastruktur untuk menunjang segala kegiatan perekonomian di Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia pun dapat belajar dari Tiongkok dan Korea Selatan
dalam hal memanfaatkan bonus demografi, yaitu antara lain dengan cara menggerakkan dan menciptakan industri rumah tangga yang memproduksi berbagai komponen peralatan elektronik dan komponen industri lainnya. Indonesia juga pada saat ini akan menghadapi revolusi industri 4.0. Ini harus dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya dan harus kita pelajari dengan baik. Dengan cara demikian, kedua negara tersebut berhasil menyerap banyak tenaga kerja lokal di negaranya masing-masing dan memanfaatkan bonus demografi sebaik mungkin. Nah, kaum milenial Indonesia yang merupakan bagian dari bonus demografi ini merupakan bagian sentral dan menjadi bagian terpenting. Bagaimana kaum milenial harus dapat menjadi kaum milenial cerdas finansial sehingga dapat memberikan efek dan gelombang kejut pada lingkungan sekitarnya. Cerdas finansial sehingga dapat bekerja lebih produktif, efisien, dan bahkan dapat membuka lapangan kerjaan baru. Baik, iInsighters, pada episode pertama yang akan datang, kita akan membahas mengenai kaum milenial ini dan bagaimana agar dapat menjadi milenial cerdas finansial. Oke, apabila kalian tertarik untuk mengikuti podcast ini, silakan follow kami di Spotify, Invest Insight, atau dapat follow Instagram kami @invest_insight. Sampai bertemu lagi.